Habis sholat ngedoa, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan hamba ini ya Allah, kemana arah tujuan melangkah," dalam hati sambil nangis Mang Ei. Dalam hati ini kayak ada kelebihan keanehan setelah ngamalin surat Al-Ikhlas. Jalan ini nggak ada rasa capek Mang Ei, jalan kaki tuh. Sosoknya apa? Genderuwo itu Mang Ei, depan saya tuh Mang Ei. Si genderuwo ini Mang Ei ngasih lah peti asli, paling ukuran 1/2 meter. Peti ini tuh cuman Mas serahin doang peti tuh, tapi kok emas, kayak emas-emas zaman dulu tuh Mang Ei, kayak bunderan gitu tuh, kayak zaman keraton kerajaan zaman dulu. Sering baca surat Al-Ikhlas tapi banyak yang nolong Mang Ei, banyak yang orang baik lah, keajaibannya. Dalam keheningan malam yang suci, sayup-sayup terdengar doa kepada Sang Ilahi. Dengan Al-Ikhlas, harapan dipanjatkan, mengharap ridho dan mengharap ampunan. Memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Mengharap syafaat sebagai cahaya penerang yang menyinari kehidupan Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar Sobat semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mang Ei ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Sobat tamat sampai nanti akhir ya. Baik Sobat, hari ini ada narasumber namanya Kang Hadi. Halo Kang Hadi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mang Ei. Sehat selalu ya Kang. Alhamdulillah sehat. Gimana nih ngomong-ngomong puasanya? Ya mudah-mudahan berjalan lancar lah. Belum batal kan? Belum. Kang Hadi, keseharian apa nih Kang? Alhamdulillah Mang Ei, ya kesehariannya tuh target di Lampung Mang Ei. Waduh, tour guide. Tour guide apa nih? Mengantar tamu ke pariwisata, namanya Punggung Naga. Pariwisatanya namanya Punggung Naga, Pesawaran Lampung Selatan. Kenapa kok bisa di Lampung Kang? Ya mungkin ya udah takdirnya di sana kerjanya. Nah, Kang Hadi ini punya kisah di tahun 2008 ya Kang. Waktu itu kan mau mencari kerja, tapi kok malah terjun ke hal-hal spiritual itu, gimana tuh Kang? Ya alhamdulillahnya itu ada kakek-kakek abah tanpa disengaja lagi nyari kerjaan itu di terminal Kampung Rambutan. Ya alhamdulillah sosok kakek ini yang nuntun saya ke Gunung Karang. Sampai akhirnya sekarang menjadi seorang pelaku spiritual juga ya. Alhamdulillah masih dipercaya. Baik Sobat, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Kang Hadi. Jadi begini Mang, di awal tahun 2000 itu lagi mesantren lah, namanya lagi mondok di Garut. Nah, pas di Garut setahun kehabisan bekal Mang Ei. Macam materi lah buat sehari-hari makan, buat sehari-hari beli nasi gitu tuh. Pas setahun udah selesai mondok, pulanglah ke rumah Mang Ei. Pulang ke rumah dari Garut jam 12 siang ya, ke Cirebon, ke daerah Greget. Pas nyampe tiba ke rumah asar, langsunglah ketemu orang tua sama ibu sama bapak. Pak, alhamdulillah Pak, mondok udah bekalnya udah habis. Nah tiba-tiba bapak ini sama ibu tuh ngomong, kalau mau mondok lagi nyari napas sendiri, nyari hasil sendiri dengan perih payah lah.
Duh, kesat dalam hati, ibu bapak kok ngomong kayak gini, nggak seperti biasanya. Di situ merenung sebentar, kok orang tua kayak gini ngomongnya, apakah bercanda, apakah benar? Nah ternyata beneran omongan. Kata ibu bapak tuh, silahkan kalau mau mondok bisa nggak hasil dengan keringat sendiri nyari yang namanya 500 perak gambar melati itu Mang Ai. Berapa saudara waktu itu? Waktu itu 4 saudara Mang Ai. Nah situ merenung, udah jam 10 malam. Akhirnya di situ berpikir nyari uang Mang Ai, mau kemana tanpa arah tujuan. Di situ udah nekat. Sama orang tua ya itu udah nggak ngomong apa-apa, yang penting berangkat dari rumah aja. Jam 10 malam keluarlah dari rumah. Setelah orang tua ngomong kayak gitu, keluar dari rumah, nyari ke jalan raya. Ada temen namanya Agus, Gus, anterin aja Gus kemana? Ke jalan raya. Bro nggak mau ah, ya udah nggak mau. Akhirnya saya jalan kaki mengalir. Jam 10 malam jalan kaki ke daerah Beber. Pas nyampe jam setengah 12, pas jalan kaki malam. Nah di situ tuh merenung lagi di pas pangkalan bis itu. Dalam hati, ya Allah kemana ini tanpa arah tujuan hidup, mau nyamper siapa ke situ. Akhirnya lillahi ta'ala di situ Mang Ai, sambil merenung lah. Adalah bus berhenti, mau kemana Mas? Dia tanya, diam dulu saya Mang Ai, mau kemana ya? Ya udah mau ke Jakarta, naik. Ya udah naik. Nah di situ naik, pas jam 12 malam naik bus lah. Alhamdulillah bawa bekal secukupnya. Pas udah ngasih ongkos, tiduran dulu, perut lapar, alhamdulillah ada roti, dimakan dulu. Sambil merenung kemana arah tujuan hidupnya, ya Allah satu. Mau nyamper ke Jakarta ke siapa? Ya udahlah, tidur akhirnya. Sambil melamun, ternyata tidur. Pas tidur, kamu rambutan habis. Waduh, ke satu udah sampai Jakarta ini. Pas turun lah jam 5, turun dari bus. Pas turun ada musola. Sholat dulu subuh di terminal rambutan. Habis sholat ngedoa, ya Allah tunjukkanlah jalan hamba ini ya Allah, kemana arah tujuan melangkah, dalam hati sambil nangis Mang Ai. Jam 6 pagi lagi nyari kerjaan. Ada orang yang lagi beresin bangunan lah pinggir jalan, Mas ikut kerja Mas. Aduh nggak bisa katanya, harus ada orang dalam. Nah di situ balik lagi nyari kerjaan lagi. Ada lagi proyek lagi, Mas ikut kerja Mas, bisa nggak bisa Mas, udah penuh. Nah di situ udah hampir putus asa, kemana saya nyari kerjaan nggak ada yang ngajak kata Mang Ai. Di situ sambil putus asa merenung lagi di situ Mang Ai. Nah akhirnya ada warung kopi, langsung warung kopi, berhentilah. Pesan apa Mas? Kata tukang kopi. Pesan kopi Bu, cuman uangnya kurang, nggak apa-apa katanya. Waktu itu saya tinggal 4.000. Ya udah nggak apa-apa kata 1.500. Alhamdulillah itu tiba-tiba ada abah ini. Sosoknya tuh Abah Jan namanya tuh, menghampiri saya. Kemana Mas? Mau pulang kampung tak? Enggak Pak, mau nyari kerjaan. Susah di sini Mas, di kota ini keras katanya, kalau nggak ada orang dalam. Iya bah kata susah. Ngobrol lah sama abah-abah ini, Abah Jan ini di warung kopi. Pas ketemu Abah Jan ditawarin, ayo Mas ikut aja sama saya, siapa tahu dapat kerjaan lah. Siapa tahu dapat petunjuk buat Mas, ikut aja sama Abah kalau mau. Di situ saya alhamdulillah. Sedangkan di Jakarta kata keras, nggak ada yang ngajak, ini alhamdulillah ada orang baik. Ya udahlah ikut aja. Begitu ikut, perasaan itu saya udah senang, alhamdulillah ketemu orang baik di Jakarta. Akhirnya saya dibonceng naik motor jam 1 siang dari terminal rambutan ke arah Banten. Abah sih di mana Abah rumahnya? Ya udah ikut aja sama Abah, kalau mau kerjaan ya udah saya nurut lah. Padahal waktu itu Kang Hadi kan baru kenal dengan Abah ini. Baru kenal tapi alhamdulillah Abah ini baik luar biasa. Udah kayak mimpi dalam mimpi mah. Baru ketemu tapi udah ngasih makan, ngasih jalan lah buat petunjuk kata Abah itu. Nah di situ pas nyampe simpang 4 Paneglang, ini mah Paneglang Bah, jauh ya, jauh. Kerjanya di mana Bah?
Ya udah ikut aja sama abah. Ikut sama abah. Kemana abah? Ya udah, masih jauh dari sini, dari simpang 4 Paneglang tuh. Kemana abah? Ke Gunung Karang. Pas dari simpang 4 abah ngomong dari ke Gunung Karang itu, saya langsung melongo itu Mang Ai. Waduh, kok ke Gunung Karang? Dalam hati ini kerja apa di Gunung Karang? Masih bertanya-tanya dalam hati tuh, saya mau diapain dalam hati tuh? Kok disuruhnya ke Gunung Karang? Sedangkan saya mau nyari kerjaan. Ya udah ikut aja sama abah, nurut. Siapa tahu dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat barokah. Alhamdulillah bah, ayolah, nggak apa-apa ikut. Pasrah bah lillahi ta'ala. Pas begitu naik ke Pasir Gintung, daerah Gunung Karang, ini apa bah namanya? Desa Pasir Gintung. Oh iya bah, iya bah. Ya udah sama abah, Mas Hadi dibawalah namanya ke Petilasan Nye Subang Larang. Di situ langsung kaget kok, makam keramat, terus disuruh mau ngapain. Sebelumnya itu saya tuh yang namanya keramat apa itu belum pernah tahu. Keramat sana sini belum pernah tahu. Ternyata di sini kaget sama abah, belum pernah pengalaman di tempat keramat. Ternyata disuruh diam di atas gunung sendiri. Di situ mau pulang lagi bingung, kan masih jauh. Ongkos nggak ada, kata ya Allah. Ya akhirnya nekatlah lillahi ta'ala. Pas sore jam 4 habis asar sama Abah Jan ini disuruh naik ke Petilasan Nye Subang Larang. Waduh, kok ditaruhnya di tempat keramat ya. Nye Subang Larang katanya. Udah jauh dari Pasir Gintung itu, masih jauh. Akhirnya udahlah pasrah lah, kata saya tuh. Mati-mati hidup-hidup lah. Karena kita mencari kerjaan di Jakarta yang susah, sesama orang aja minta kerjaan susah, ya udahlah saya pasrah. Alhamdulillah situ akhirnya nekat sama abah disuruh naik ke Gunung Karang di Petilasan namanya Nye Subang Larang. Ya udah Mas Adi di sini udah nyampe ke Petilasan Nye Subang Larang. Akhirnya Mas Adi harus di sini. Dalam hati, ya udah bah. Katanya mau kerja bah. Udah gampang Mas Adi di sini aja dulu. Masalah kejaran nomor 3. Yang penting Mas Adi di sini dulu, itikaf, siapa tahu dapat petunjuk. Padahal di situ tuh kasah tuh ini apa-apaan dalam hati. Seumur umur baru tahu yang namanya petilasan apa ini ya. Kok di tengah gunung? Apa kata saya mau diculik? Waktu itu kan zaman penculikan itu Mang Ei. Waduh ya udah sama lillahi ta'ala aja. Disuruh zikirnya tuh surat Al-Ikhlas sama Abah Jan ini tuh. Mas Adi ini berhubung udah waktu jam 7 habis isya. Mas Adi di sini dulu di tempat petilasan. Abah mau turun, ini bekalnya buat Mas Adi secukupnya. Loh bah, kok turun bah? Nanti di sini gimana bah? Udah tanggung jawab kalau ada apa-apa. Waktu itu dikasih paling gede itu 400.000. Lagi paling gede itu 400.000. Kok mau ya Abah Jan memberikan uang sebesar itu ke Kang Hadi? Ya saya di firasat saya walaupun belum tahu apa-apa, itu kata saya pribadi orang misterius, bukan orang sembarang, orang misterius. Pas begitu Abah Jan ngasih bekal, nih Mas Adi dari dalam kantong karpet. Bah gede pisan bah, di situ saya kaget, langsung merinding saya kan baru seumur umur yang nama uang 400.000 zaman dulu itu. Nggak apa-apa buat Mas Adi, kalau kurang ngomong. Bah makasih bah. Nah di situ saya ada rasa semangat mengai. Mas Adi di sini udah dikasih bekal, tugas dari Abah jalanin, suruh baca surat Al-Ikhlas. Ya udah bah, berani Mas Adi, berani. Padahal dalam hati nggak berani, udah gelap, cuman pakai lilin aja. Abah Jan ini turun jam 7. Jam 7 saya di situ ditinggalin sendirian. Waduh, pas satu gimana ini kalau ada setan ada apa tuh ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah nggak ada air, ngambil wudhu. Di situ saya langsung itikaf. Sambil ngadepin makamnya Subang Larang, di situ saya nekat sambil zikir, mata mejem, sebisa-bisa saya lah, sambil ngamalin surat Al-Ikhlas. Nggak ada satu orang pun, paling ada suara kodok yang pertama. Pas lagi satu putaran tasbih, baca surat Al-Ikhlas, itu si makam yang namanya makam keramatnya Subang Larang hidup Mang Ei. Kayak ranjang besi tuh, reot bergerak gitu. Di situ saya Mang Ei langsung mau lompat. Ya udahlah ini godaan saya kata satu.
langsung lanjut lagi zikir, masih hidup, goyang semakam tuh, kreot 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 2 kali, lanjut lagi 3 putaran, alhamdulillah berhenti. Udah jam 11 mata medem Mang dilanjut lagi baca surat Ikhlas semampu saya. Pas begitu malam jam 1 saya tuh ada jam murahan jam KW, lihat jam gisok beli murah di kampung. Pas lihat jam 1 malam Mang tiba-tiba itu Mang tanpa ada suara langsung kakek-kakek berjubah putih, jelas itu ganteng gagah tinggi dari arah barat, dari pas turun mau ke Gunung Karang. Mata medem cuma sambil ngelihat karena takut ya. Ada lagi, waduh, masih lagi zikir, ada lagi. Ya udah saya beraniin diri lah, langsung buka mata. Ternyata masih ada sosok yang sorban ini tuh, beda tinggi. Wah, dalam hati ya Allah, saya tuh mau diapain dalam hati. Ternyata ini sosoknya luar biasa, gagahnya luar biasa, semacam kayak para wali. Kata orang Banten mah ya, kalau ngomong ke orang tuh, ceng, kamu harus ke Jogja, ke petilasan Syekh Maghribi. Waduh, Jogja, sedangkan dalam hati belum tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan petunjuk di situ lah. 3 kali itu mah sampai gemeter badan juga. Ya udah beraniin lah, walaupun itu sosok misterius lah. Kan nggak tahu Jogja belah mana. Begitu saya langsung nutupin mata, hilang lagi Mang. Nah akhirnya di situ badan mah merinding Mang tengah hutan, tengah gunung, merinding. Ya akhirnya saya terpaksa mati hidup karena pengen saking suksesnya nyari hasil sendiri jerit payah. Di situ jam 1 berhenti zikir lah Mang lelah, tidur Mang tidur juga nggak kerasa. Tiba-tiba bangun aja jam 4 subuh. Wah, kok udah jam 4 subuh. Pas bangun tidur ingat lagi omongan itu. Akhirnya pas subuh turunlah ke rumah Kuncen. Pas nanya ke Pak Kuncen, "Wah, Pak Kuncen kenal nggak sama Abah Jan? Abah Jan mana ya?" Ternyata Pak Kuncen itu nggak kenal yang namanya Abah Jan itu Mang nggak kenal Mas. Emang sama kesini sama siapa? Sama Abah Jan. Waduh, nggak kenal. Ya udah sini aja dulu ngobrol sama Pak Kuncen tuh. Sama Pak Kuncen dikasih kopi dulu. Abis setelah sholat tuh ngobrol. Tujuannya mau kemana Mas? Nyari kerjaan. Ya udah mau kemana? Mau ke Jogja. Ya udah makan dulu. Abis setelah makan nunggu pagi. Baru jam 6 pagi nanya ke Pak Kuncen. Pak Kuncen, kalau yang dari sini yang ke arah Jogja dari mana Pak Kuncen? Jauh Mas, harus turun dulu dari sini ke Simpang 4. Oh, udah. Mobil bus bukan Pak Kuncen? Oh bukan, mobil angkot. Itu ongkos alhamdulillah masih banyak itu, masih dikasih bekal sama Abah Jan itu masih banyak. Ya udah Pak Kuncen, saya pamit mau ke Jogja. Tapi di sana nggak ada yang langsung ke Jogja Mas. Oh ya udah, nyambung aja Mas, naik angkot. Nah pas Simpang 4 naik angkot. Dalam hati kok nyari kerjaan tiba-tiba kayak mimpi kayak gini, tidur di keramat. Dalam hati ya udahlah, mungkin takdir saya udah kayak gini, dijalanin aja lah. Akhirnya ada angkot. Mas mau kemana? Mau ke terminal. Oh ya udah yuk. Terminal mana? Pakupatan. Nah berhenti angkot, saya langsung ikut ke terminal Pakupatan. Alhamdulillah langsung ada jurusan Jogja itu Mang. Berhenti di situlah ke terminal. Kemana Mas? Ke Jogja. Oh ya udah. Berapa Mas ke Jogja? 43.000. Ya udah. Kasih tiket, langsung naik. Tiduran lagi istirahat. Kata satu, ini kayak mimpi apa beneran ya Allah? Kok jadi begini? Kata satu, nyari kerjaan kok ketemunya tidur di makam, di keramat. Ya udahlah, tidurlah yang mobil jurusan Jogja tuh bis tuh. Akhirnya nyampe ke Jogja itu jam 5 sore Udah nyampe Jogja satu. Tapi alhamdulillah lah bekal masih ada.
Tuh saya mah belum pernah ke Jogja itu. Kok tiba-tiba nyampe terminal Jogja, saya, ini kemana ini? Nah di situ ada musola lagi. Mas, di sini yang ada tempat keramat di mana mas? Oh masih jauh mas, masih 2 jam kurang lebih lah. Di mana? Arah Parangkusumo. Tempat keramatnya apa namanya mas? Syekh Maghribi. Oh ya udah nanti saya ke sana. Nah di situ saya tiba, sholat dulu asar, pas sholat dompet di tas, ya. Ternyata pas selesai sholat Mang mau beli minum lah, si dompet itu hilang Mang si dompet ini yang uang bekal dari Abah Chan itu. Ternyata di situ ya udahlah, bukan rezeki saya. Sisa uang 5.000 perak di tas Mang nggak ada keluarga, nggak ada teman kenal lah, nggak ada, cuman sebatang kara, cuma lillahi ta'ala. Nah di situ Mang akhirnya ngambil air wudhu buat bekal di perjalanan buat ke arah Parangkusumo. Ikhlas lah kata, benar-benar disuruh baca surat Al-Ikhlas, ada hikmahnya Mang di situ. Ngambil air wudhu, dibawa ke Aqua, jalan kaki Mang dari terminal tuh. Jauh kata itu, hampir 2 jam lebih. Ya udahlah nekat ke satu. Akhirnya nekat, sedih mah sampai ngeluarin air mata. Kok sampai segininya ke satu. Nah tapi di situ Mang dalam hati ini kayak ada kelebihan keanehan setelah ngamalin surat Al-Ikhlas. Jalan ini nggak ada rasa capek Mang jalan kaki itu. Udah sejam lebih ada tukang gorengan Mang Nah situ saya mampir dulu Mang Boleh nggak mas beli 1.000 perak gorengan tuh pinggir jalan itu yang arah Parangkusumo. Ya udah mas nggak apa-apa. Saya tuh berhenti dulu di tengah jalan. Namanya siapa mas? Yang tukang gorengan ini Mas Rian. Oh Mas Rian, makasih mas. Sampean dari mana? Dari Cirebon mas. Oh ya udah nggak apa-apa, ngopi dulu, mampir dulu di sini. Mau kemana mas? Mau tirakat, nyari tempat Syekh Maghribi mas, kata saya tuh. Nyari ke arah Parangkusumo. Aduh masih jauh mas, kata Mas Rian ini yang tukang gerobak gorengannya. Ya udah ngopi aja dulu, gampang santai. Ya mas makasih. Ini mas bekalnya gorengannya buat di jalan. Ini mas uangnya 10.000. Makasih mas. Alhamdulillah ya Allah ketemu orang baik ke satu di tempat orang Jogja. Sampai namanya siapa? Mas Adi. Oh akhirnya diterima lah sama saya. Benar Mas Adi mau jalan kaki, benar. Ya udah hati-hati ya mas. Salaman dulu sama Mas Rian, dikasih minum, dimasukin ke tas itu bekal tuh. Pertengahan Jogja ini sebelum ke Parangkusumo masih 1,5 jam juga. Akhirnya jalan kaki keringetan, tapi nggak ada capeknya itu Mang pegel itu nggak ada. Di setelah ngamal surat Al-Ikhlas itu keajaibannya tuh, adalah orang yang lewat naik motor. Mas Parangkusumo sebelah mana ya? Masih jauh mas, masih jauh. Oh iya makasih mas. Lanjut lagi jalan Mang ada tukang warung. Mas tempat keramat di sini yang sebelah mana ya yang paling bagus? Sebelah mana? Oh di sana mas. Naik nanjak. Waduh nanjak kemana ya? Tempat Syekh Maghribi. Oh ya udah, iya betul mas kata itu. Tempatnya Syekh Maghribi. Ternyata nanjak Mang tempat ini. Ada 1.000 tangga ke tempat petilasan Syekh Maghribi ini. Sampai di situ jam 8 malam. Di situ ngucap salam, assalamualaikum. Langsung zikir, duduk, baca surat Al-Ikhlas. Ternyata di situ Mang ada sosok yang luar biasa Mang cantiknya luar biasa Mang ada mahkota serba putih tapi kemasan. Dari Syekh Maghribi laut tuh kelihatan. Pas dari arah laut jam 9 malam sosok keluar putih Mang bercahaya, jubahnya kemasan tuh Mang, perempuan. Cantiknya luar biasa itu Mang. Pas lagi zikir masih surat Al-Ikhlas. Si sosok yang cantik ini yang mengaku Bunda Ratu ini ternyata ada wejangan, mas sampean harus ke Gua Siluman. Waduh, ke Gua Siluman. Dalam hati nanya, ke Gua Siluman di mana? Dalam hati, apakah saya mau dibawa ke Siluman? Kata saya tuh. Ya udah, saya di situ diabaikan. Langsung ngojok mata lagi. Pas buka mata udah hilang gitu Mang sosok yang namanya mengaku
Ibu Ratu itu tuh. Akhirnya jam 12 malam kemudian lelah lah tidur akhirnya Mang di pinggir keramat ini tidur bangun jam 3 Mang bangun jam 3 akhirnya sholat malam dilanjut lagi di musola sampai jam 5 subuh Mang nggak tidur tuh. Akhirnya saya ngopi dulu minum dulu lah di situ ke sama yang pengurus musola lah di situ. Nanya ke yang pengurus musola, "Mas, emang ada gua siluman?" "Waduh, mau ngapain kamu?" Kata yang penunggu musola di Syekh Maghribi ini. Ada wangsit kata satu, ada yang ngomong ke saya. Kata siapa? Cuman gak disebutin Mang sama sosok ini tuh. Ke yang menunggu musola tuh. "Mau kemana? Mau ngapain?" "Ke gua siluman." "Bahaya, orang yang sering ke gua siluman itu nggak ada yang bisa pulang lagi." Waduh, saya di situ ngedon Mang. Waduh, kalau kata saya kalau ke gua siluman saya mati di situ. Tapi tetap Mang nekat saya karena dia cantiknya luar biasa Mang, mengaku Ibu Ratu. Pas itu ngobrol sama penunggu musola, saya pamitan, "Mas, saya mau nyari gua siluman." "Oh ya udah kalau kamu mau nekat." Ya udahlah, turunlah jam 6 pagi. Turun tangga ada orang lah nanya lagi di situ, "Mas, tempat gua siluman di mana?" "Oh, masih jauh." "Masih jauh. Arah mana Mas?" "Belok kiri terus nanti arah pas kelihatan gua Langse belok kiri." "Oh iya Mas, makasih." Di situ saya jalan kaki Mang. Jalan kaki bekal masih ada. Di situ minum dulu istirahat sambil jalan kaki penasaran. Sebelum sampai ke gua siluman saya belum pulang dulu, saya belum pulang kampung dulu. Pas setelah itu jalan kaki ke arah gua siluman. Ada orang yang lagi duduk, "Mas, ini daerah apa?" "Daerah Gunung Kidul." "Mau ngapain Mas?" "Mau ke gua siluman." "Mau ngapain ke gua siluman?" Pertengahan di Gunung Kidul itu Mang, dekat ke gua siluman. "Dekat lagi Mas," kata 1 jam lagi. "Oh iya makasih Mas." "Masih lurus Mas, masih ke barat. Nanti di situ ada tebing." Ada tebing. Jadi gunung tapi nggak ada bukit, nggak ada pepohonan itu Mang. Jadi karang lah, karang tapi bentuk gunung. Terus saya jalan kaki sambil pikiran dalam hati. Pas tiba-tiba nyampe, tempatnya luar biasa Mang. Seremnya minta ampun Mang. Kelelawar tuh banyak pisan Mang. Gua siluman. Ingat kata saya tuh omongan dari yang namanya tadi di jalan. "Mau kemana Mas?" Di gua siluman itu banyak orang yang mati. Saya di situ mau pulang lagi Mang, udah ngedon. Karena ingat omongan yang di jalan tadi ya. Waduh, pas jam 6 karena nggak ada air, nggak ada apa, saya langsung masuk Mang. Tapi anehnya Mang, sebelum masuk ke gua ini, "Assalamualaikum." Ada yang jawab Mang. "Waalaikumsalam." Di situ saya langsung merinding lagi Mang. Makamnya tuh, makamnya panjang Mang. Kok dalam gua ada makam satu. Pas dilihat masuk, megah Mang itu tempat. Loh, kok megah ya? Dia bagus lah. Orang 20 itu masuk Mang. Situ langsung saya tawasul. Begitu tawasul disuruh ingat sama Abah Jan ngamalin surat Al-Ikhlas. Nah, langsung setar itu cerita Mang. Jam 7 malam niat, jam 7 ada botol aqua di depan saya lah, takut aus. Billahi ta'ala zikir sebisa-bisanya, semampunya disuruh ngamalin surat Al-Ikhlas cerita Mang. Langsung cep maca, baru putaran mata tasbih Mas baca surat Al-Ikhlas. Itu badan merindingnya minta ampun. Merinding, ya takut lah karena nggak ada siapa-siapa lah. Nah, udah 1 putaran tasbih baca surat Ikhlas, 2 putaran, 3 putaran biasa. Tiba-tiba angin kencang pisan Mang. Angin tuh ngebluguk tuh, muser tuh di dalam gua tuh. Nah di situ udah ngedon Mang mau lari. Ya udahlah saya mati-mati hidup lah, nekat lah. Karena pengen yang namanya sukses jalan dari mana aja kan dalam hati. Siapa tahu dapat petunjuk lah. Begitu angin ngebluguk, terus
ada itu jelas mae, tidur nggak tidur mae itu pas lagi mata jikiran tuh sosoknya apa mae, genderuwo itu mae depan saya tuh mae, mata merah kayak orang bener-bener luar biasa itu. Yang namanya siluman itu baru saya percaya mae, ada siluman yang satu percaya di dunia ini ternyata ada dua alam, ada siluman yang luar biasa tuh, mata merah gede berbulu tinggi gede mae. Nah di situ si genderuwo ini mae ngasih lah peti asli paling ukuran 1/2 meter peti ini tuh, langsung diwujudin di tangan dia, cuman dia nggak ngomong, diam aja, cuman bahasa isyarat. Cuman masrahin doang peti itu, tapi kok emas kayak emas zaman dulu tuh mae, kayak bunderan gitu tuh, kayak zaman keraton kerajaan zaman dulu. Tiba-tiba saya spontan mae dalam hati bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu langsung hilang si genderuwo yang gede tinggi ini tuh. Tiba-tiba di situ saya langsung percaya diri, berani mae, seolah-olah kayak jagoan mae, berani di situ. Alhamdulillah, lanjut lagi, zikir lagi sampai jam 10 terus. Pas jam 1 malam lagi mae, kagetnya itu luar biasa. Semacam suara kayak ular ya, ular tapi hos itu, tapi itu enggak ada rupa tapi ada suara. Itu yang bikin saya ngedon mae, suara ular tapi enggak ada rupa, nggak ada wujud ini. Itu di belakang mae, pas di belakang, pas hos ya apa ini, ternyata nekat lagi mae, terus bantuin baca ikhlas, itu langsung meledak mae. Seumur baru tahu yang namanya ini tuh alam apa dalam hati, meledak mae, api depan belakang, api mae, tiba-tiba tuh meledak kayak semacam petasan tapi terus gedean mae, gedung, tapi apinya beda, warna biru, apinya biru mae, biru. Pertama mah kecil ya, kecil lah paling sejempol, kecil tapi lama kelamaan gede. Di situ langsung saya tuh nyebut innalillahi lagi, si api ini redup mae, si api ini tuh dalam makam tuh meredup lagi. Padahal nggak ada semacam rumput, nggak ada mae, ada alas doang, tanah tuh. Setelah itu api redup ya, tiba-tiba muncul sosok luar biasa cantiknya, tapi badannya itu ular, ada segede pohon kelapa lah, ngelewatin paha saya. Dalam hati namanya gua siluman, ternyata banyak siluman dalam hati ya. Tiba-tiba hilang itu mae, hilang itu si ular sosok yang perempuan cantik itu, pas hilang. Yang terakhir itu macan itu mae, yang terakhir itu pas jam 2 malam itu si mulutnya tuh luar biasa, gedenya luar biasa, tapi kata saya tuh kalau mau makan saya satu helai rambut pun jangan disisain. Itu langsung hilang, anehnya mae. Akhirnya ada cahaya mae, biru, warna birunya biru tua mae. Alhamdulillah dapat cindera mata mae, ternyata warna birunya itu cincin mae. Diambillah sama saya, mungkin ini rezeki saya, kalau rezeki saya ke satu dapat diambil, kalau mau rezeki nggak apa-apa, buat cindera mata buat di rumah. Tanpa sadar langsung tidur, bangunlah, tiba-tiba bangun udah keluar ini terang. Pas jam 5:30 setelah tirakat, capek, perut lapar ya Allah, satu kok sampai kayak gini nasib saya ya Allah. Di situ merenung lah sampai nangis mae, seumur umur terjadi kayak gini dalam hati tuh ngomong nyari tujuan, mau nyari kerjaan kok seperti ini, kayak mimpi nggak mimpi ya udahlah.
ini udah takdir saya, mungkin kata saya dalam hati tuh. Akhirnya pas begitu keluar dari gua, akhirnya pamit langsung, cuman gak ada kuncian, gak ada apa tuh. Pamit lagi, akhirnya tuh langsung lah bersih bekas saya, kan langsung turun lagi Mang, turun lagi dari Gunung Kidul, turun lagi Mang ke jalan raya. Ada niatan pulang ke rumah ke Cirebon, mumpung ongkos masih ada kan satu, dikasih sama tukang gorengan tuh. Akhirnya ke terminal Jogja. Mau kemana Mas? Mau ke Cirebon. Oh ya udah, tapi ongkosnya masih kurang Mas, nggak apa-apa Mas. Ya udah nggak apa-apa, naik aja. Akhirnya naik satu, tas naik. Pas di bis tiduran, pas tidur nyampe Cirebon, nyampe daerah Kanci. Aduh, alhamdulillah udah Kanci. Turunlah di Kanci di situ. Terus langsung ke rumah. Ngojek nggak punya ongkos. Mau kemana Mas? Mau ke rumah, masih jauh. Ya udah yuk dianterin. Tuh ada keajaibannya itu Mang, alhamdulillahnya tuh. Sering baca surat Al-Ikhlas tapi banyak yang nolong Mang. Banyak yang orang baik lah, keajaibannya di situ tuh. Ya udah yuk. Kalau mau ke rumah mah dianterin. Enggak apa-apa, enggak bayar. Ya udah enggak apa-apa. Pas gitu saya langsung naik. Saya udah kemana rumahnya? Di sana. Pas nyampe rumah, alhamdulillah. Pas itu dari jaraknya itu ada 2 mingguan Mang. Pas sampai ke rumah, orang tua diam aja. Katanya kamu dikiranya meninggal karena telepon nggak ada katanya. Nyamper ke teman-teman nggak ada katanya. Pikirannya kata ibu tuh kamu meninggal. Alhamdulillah tuh kalau ada mah. Ngobrol sama ibu, dari mana? Dari kerjaan. Kok cepat pisan 2 minggu? Belum dapat. Akhirnya saya tuh dicuekin lah sama orang tua, sama saudara. Satu orang disuruh nyari nafkah, terus pulang itu udah hampir 2 minggu lah, pulang lagi ke rumah. Tapi Al-Ikhlas itu masih dibaca, masih diamalin setiap hari, setiap malam, setiap hari. Udah nyampe 3 hari di rumah itu ya, mohon petunjuk ya Allah, tunjukkanlah ya Allah jalan hamba ini menuju kemana ya Allah, langkah kaki ini. Ternyata keajaibannya di surat Al-Ikhlas itu Mang, luar biasa. Pas 3 hari kemudian merenung di dalam kamar tuh ada yang ngucap salam itu Mang. Tiba-tiba tuh, Waalaikumsalam. Waduh, dari mana Pak? Nah kata saya tuh, dari mana? Dari Gresik. Kok tahu rumah ini? Rumah saya. Kata Ki Dalang ini tuh impen dari Ki Abajan. Kok tahu Ki ini impen? Nama Ki Dalang ini di rumah tuh ngobrol-ngobrol, mau enggak Mas Adi kemana? Ke Lampung. Ya udah ikut. Nah ikut. Pas itu saya pamitan ke orang tua. Akhirnya pas ke orang tua, mau kemana? Mau kerja. Langsung cabut. Mas Adi tapi belanja dulu, belanja pakaian dulu yuk di Cirebon tuh. Langsung belanja bendo, belanja aksesoris Cirebon lah, karena Ki Dalang ini tuh hobinya jualan, khususnya tuh ya aksesoris bendo di Lampungnya tuh. Langsung belanja ke Cirebon tuh, beli habisnya 10 juta itu dulu. Saya ikut sambil jualan di kapal, ikut jualan juga, nawarin Mas mau beli enggak. Nah di situ laku di kapal. Pas setelah diajak kerja sama Ki Dalang ya alhamdulillah ke Lampung, bertahun-tahun sama Ki Dalang tuh akhirnya dititipin saya jadi tour guide sama kenalannya Ki Dalang, langsung di tempat pariwisata namanya Punggung Naga. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh penghasilannya tuh ya kurang lebih 3 juta sebulan tuh. Alhamdulillah berkatnya pelantara alhamdulillah yang namanya Abah Jan di Pesawaran itu. Tempat kerja itu kadang sehari 400.000 ada yang ngasih tuh. Tamu tuh ada 3 orang dapat 300.000. Alhamdulillah yang nganter. Jadi jangan lupa kata Abah Jani, dimanapun ada, dimanapun aja, jangan lupa yang namanya surat Al-Ikhlas. Jadi Kang Hadi ini memang sudah lama di Lampung ya? Udah puluhan tahun ya? Alhamdulillah udah lama, udah puluhan tahun. Sebetulnya itu tuh tempat apa sih Kang Hadi? Ada 2
di bawah tempat rekreasi orang main, Semacam tempat wisata tempat gitu. wisata. Dan juga yang seringnya tuh banyak yang minta antar ke tempatnya keramat Mang Ai. Namanya tempat keramat Raden Bambang Angkawijaya. Pucuk gunung Pesawaran paling gede, namanya Gunung Sukma Ilang. Kang Hadi sering mengantarkan orang berziarah ke sana. Alhamdulillah sering berkali-kali itu. Tiap hari itu pasti ada. Ada yang sekali nganter ngasih 500, ada yang ngasih 1 juta. Cuman jalannya mah ngeri. Jalannya tuh, jalan setapak. Jadi selama mengamalkan Al-Ikhlas ini memang banyak cobaan-cobaan. Tapi ada hikmah di balik itu semua ya. Luar biasa Mang Ai. Kalau yang belum bisa sabar itu bisa Mang Ai. Yang mengamalkan namanya surat Al-Ikhlas itu. Ada tips nggak Kang Hadi untuk penonton Malam Mencekam? Ya ada sedikit berbagi ya. Mudah-mudahan ya satu dari luar biasa dari surat Al-Ikhlas itu ternyata ada hikmahnya Mang Ai. Kita ini hidup dunia ini harus benar-benar ikhlas menjalani hidup ini. Ada hikmahnya Mang Ai. Alhamdulillah. Segala sesuatu kita kerja apa aja ikhlas itu nggak ada rasa capek Mang Ai. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Kang Hadi. Semoga menjadi inspirasi untuk kita dalam menjalankan suatu amalan, apalagi amalan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.